Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini saya live lagi ingin memperbincangkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim kepada mempelai yang cantik jelita Bunda Maria atau Ratu Esther yang tak lama lagi akan melahirkan, dan kepada malaikat-malaikat yang terkasih, yang gagah ganteng, yang gagah-gagah dan ganteng. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim kepada Nabi Henokh dan Elia. Shalom Elohim kepada para saksi-saksi Bapak Elohim, dan juga kepada pasukan 77 yang terkasih dan tercantik dan terganteng di seluruh jagat raya, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati, memelihara kita untuk mempersaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Malam hari ini saya akan memperbincangkan lagi tentang kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai makanan rohani, sebagai yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan terang cahaya kemuliaan Tuhan di dalam hati kita. Saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan yang saya ambil dari Korintus 14, saudara-saudaraku. Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 25, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini saya akan bacakan untuk kita semua. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu seperti berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkan, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudaraku, jikalau aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jikalau aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika ada nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kalau kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah yang
Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja karena ucapan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun dengan demikian tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu atau menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi jika akal budiku tidak berturut berdoa, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir dengan sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau pengucapan syukur? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukur itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dapat pemikiranmu. Dalam hukum Taurat atau ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing atau akan berbicara dengan bahasa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang baru, ia akan diyakinkan
oleh semua penuh dengan dan diselidiki oleh semua segala rahasia dan yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sebab ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu tentang karunia bahasa roh. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang berbahasa roh, khusus untuk yang orang-orang yang berbahasa roh. Saudara-saudaraku, jadi kalau kita mempunyai karunia untuk berbahasa roh, hari ini firman kebenaran Tuhan mengingatkan untuk kita memberikan pengertian atau penafsiran dalam bahasa roh kalau kita mau berbahasa roh. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini, sebaiknya kalau kita mau Tuhan mau mengajarku supaya kita mempunyai memberi nubuatan, karena nubuatan itu lebih bermanfaat untuk membangun jemaat, merubah jemaat, menyadarkan jemaat saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita, kalau kita sekalipun itu bahasa rohnya luar biasa, tetapi kalau orang tidak mengerti dalam bahasa roh itu, orang tidak mengerti akan bahasa roh yang kita sampaikan, tidak ada artinya, karena orang tidak dibangunnya, karena mereka tidak mengerti. Sekalipun kita mengatakan kita yang melakukan itu sangat luar biasa, tetapi kalau orang yang hadir pada saat itu di dalam acara pertemuan jemaat pada saat itu tidak ada artinya, karena dia tidak mengerti, orang tidak mengerti tentang bahasa roh itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi hendaklah kita, lebih baik Tuhan berfirman pada malam hari ini, lebih baik kalau kita mengadakan nubuatan di dalam jemaat supaya orang mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Kalau nubuatan yang kita sampaikan, mereka akan mengerti dan mereka akan terbangun imannya, mereka akan tergugah, mereka akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan atau nasihat Tuhan supaya di dalam jemaat, membangun jemaat, sebaiknya ya kita berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia, tetapi karunia-karunia yang terutama adalah karunia-karunia untuk membangun dan menyadarkan jemaat-jemaat, menyadarkan orang-orang yang mendengarkannya, membangun imannya, membangun jemaat pada saat itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi berusahalah memperoleh hikmat itu, memperoleh karunia itu, terutama karunia-karunia untuk nubuatan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan supaya orang-orang yang mendengarkan nubuatan-nubuatan yang kita sampaikan, mereka terbangun imannya, mereka tergugah hatinya, mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka menyadari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berusaha untuk mendapatkan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahwa kalau kita berdoa dengan akal budi kita, dengan roh kita, dengan jiwa kita, supaya kalau kita menyanyi dengan akal budi kita, menyanyi dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku
Hatiku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau berucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukur? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi kalau orang, sekalipun itu bahasa roh kita itu luar biasa, tetapi kalau orang yang hadir pada saat itu, yang mendengarkan bahasa roh pada saat itu, mereka tidak mengerti apa artinya. Mereka tidak akan terbangun imannya, mereka tidak akan tergugah imannya, mereka tidak akan tersentuh imannya. Kenapa? Karena yang mereka dengar itu tidak mereka mengerti, mereka malah bingung karena ketidaktahuan, tidak mengerti akan apa yang disampaikan dengan bahasa roh. Tetapi kalau dengan nubuatan mereka akan mengerti, mereka akan tahu bahwa nubuatan yang disampaikan kepadanya itu mereka memahami, mereka akan menyadarkan iman mereka. Semoga mereka bisa bertobat dengan sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan luar biasa mengingatkan kita bahwa sebaiknya kita mencari karunia-karunia, tetapi karunia-karunia terutama untuk bernubuat, saudara-saudaraku, supaya nubuatan itu membangun jemaat, saudara-saudaraku, membangun jemaat, serta ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi kalau bahasa roh itu hanya untuk membangun diri kita sendiri, tetapi orang lain tidak mengerti apa yang kita dalam bahasa roh itu. Tetapi kalau untuk berbahasa atau bernubuat itu akan membuat orang lain, membangun orang lain, menasehati dan menghibur. Itu nubuatan-nubuatan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita menyampaikan nubuatan-nubuatan itu akan membuat orang terbangun imannya, membuat orang lain mendapat nasihat dan juga menghibur hatinya, saudara-saudaraku. Jadi itu adalah tentang perbedaan nubuatan dan bahasa roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan mengajari kita pada saat ini lewat Korintus, nasihat-nasihat Paulus kepada Korintus, bahwa sebaiknya kalau kita mendapatkan sesuatu karunia-karunia nubuatan itu lebih baik daripada karunia-karunia bahasa roh. Karena kalau bahasa roh hanya membangun diri kita sendiri, orang lain tidak tahu, saudara-saudaraku. Jadi kalau bahasa nubuatan itu akan membangun jemaat, membangun saudara-saudara kita yang ada bersama-sama dengan kita, dan menasihati serta menghibur, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuai dengan kesaksian para malaikat-malaikat yang ada di dunia saat ini, saudara-saudaraku, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua lewat nasihat, karena ini adalah pesan-pesan Tuhan, termasuk adalah nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para malaikat-malaikat yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyampaikan bahwa pertobatan harus dengan tekun, harus bersungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus tak lama lagi datang dan akan lahir ke dunia ini kalau Tuhan izinkan. Jadi mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, saudaraku, mengakui dosa dan kesalahan kita,
Dengan sekalipun dosa kita merah seperti karmisi, akan diputihkan seperti akan diputihkan. Tetapi sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumbah, akan diputihkan seperti salju, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi berusahalah sekarang berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hati, bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat setiap hari, baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena tidak ada Tuhan yang lain. Bukan agama yang akan menyelamatkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan, yang akan membawa kita, yang akan menghakimi kita. Karena penghakiman yang akan datang itu akan mempersaksikan kalau kita pintar berbohong, kalau kita pintar berbicara, semuanya itu mungkin kita pintar menutupi kesalahan kita, tetapi semua organ-organ tubuh kita akan berbicara, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat di tengah-tengah kehidupan kita selama masa kehidupan kita, semuanya itu akan berbicara, ya saudara-saudaraku. Jadi marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan menyerahkan segala keberadaan hidup kita, bahwa apapun dosa sekecil apapun yang kita perbuat, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita mengandalkan Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, menyerahkan segala keberadaan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya kita diberikan kasih karunia, supaya dosa-dosa kita yang merah seperti kain kesumbah akan diputihkan seperti salju kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita, saudara-saudaraku. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat, marilah kita pakai dengan baik dan benar, supaya Tuhan mau menerima kita, pertobatan kita. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus, mengakui dosa, bahwa Tuhan Yesus, saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, saya sudah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sesama saya. Untuk itu ampuni saya, kasihani saya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya mengakui dosa dan kesalahanku. Saya tak layak Tuhan di hadapan hadirat-Mu, tetapi saya memohon pengampunan-Mu. Saya mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kasihani saya Tuhan. Tolong saya. Ajari saya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunan-Mu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sadarkan saya, ampuni saya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hamba mohon pengampunan-Mu, hamba mohon belas kasihan-Mu. Kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Jangan kita hanya sekedar saja, tetapi betul-betul kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita jadikan firman kebenaran Tuhan itu sebagai makanan rohani yang akan menguatkan iman percaya kita, yang akan menjadi sumber cahaya, sumber kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang akan menerangi kehidupan kita, yang akan menjadi sinar kemuliaan, menjadi cahaya kemuliaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi marilah kita andalkan Tuhan, marilah kita puji Tuhan, marilah kita sembah Tuhan, bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah pemilik kehidupan kita, yang telah akan menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menembus dosa dan kesalahan kita, yang akan menyucikan tubuh, roh, jiwa, raga kita dengan darahnya yang sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku. Dan kita menyambut kedatangannya, kelahirannya yang kedua untuk menjadi raja di atas segala raja, yang akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Jika Tuhan perkenankan, kita sambut Raja Damai itu. Dia adalah Immanuel, dia adalah
Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudaraku. Kita sambut kedatangannya, kita puji Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Kita puji, kita sembah, kita sambut kedatangannya, kita muliakan Dia dengan penuh sukacita. Kita seperti para malaikat Tuhan, para orang-orang Majus yang telah datang menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia datang, mereka membawa emas, perak, dan kemenyan untuk menyambut Tuhan Yesus. Kalaupun itu kelahirannya di kandang domba, tetapi para malaikat, para orang-orang Majus datang membawa persembahan kepadanya. Dengan apa yang ada pada mereka, mereka mempersembahkan kemenyan, mur, dan emas, saudara-saudaraku. Dan apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Kita mempersembahkan jiwa raga kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita pakai tubuh, roh, jiwa raga kita pakai untuk menyambut Dia, kita pakai untuk memuliakan Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Dia adalah pemilik hidup kita, Dia adalah penyelamat jiwa raga kita, Dia adalah pemilik sorga itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan mengeraskan hati kita, jangan kita sombong dengan apa yang ada pada kita, tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan. Marilah kita mencari Tuhan yang benar selagi Tuhan masih mau ditemui. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia, marilah kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kita bersyukur kepadanya setiap waktu, saudara-saudaraku. Kita pakai waktu-waktu kita untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mempunyai kerajaan sorga. Dia adalah pemilik hidup kita. Marilah kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Bahwa tanpa bimbingannya, tanpa arahannya, tanpa pertolongannya, dalam kehidupan kita, sia-sialah kehidupan kita. Kita pakai kehidupan kita untuk kemuliaan kebesaran namanya. Marilah kita berusaha mendapatkan karunia-karunia, khususnya karunia-karunia untuk bernubuat, untuk membangun jemaat, membangun iman kita, menasehati serta menghibur kita, supaya orang lain terbangun imannya, supaya orang lain mendapat nasihat-nasihat, mendapat penghiburan-penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita berbahasa roh, hanya kita yang mengerti. Kalau kita tidak menafsirkan bahasa roh itu, tidak ada artinya. Biar sekalipun kita sepandai-pandainya berbahasa roh, tetapi orang lain tidak mengerti, tidak ada artinya. Mereka tidak akan memahami apa yang kita sampaikan kalau kita tidak mempunyai pengertian untuk menafsirkannya, saudara-saudaraku. Jadi marilah kita mengejar karunia-karunia untuk membangun jemaat, membangun diri kita sendiri, menasehati orang lain supaya orang lain terbangun rohnya, terbangun hatinya, tergerak hatinya untuk mau bertobat, untuk mau kembali ke jalan benar, untuk mau memuji Tuhan, mau memakai hidupnya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahwa tidak ada Tuhan yang lain, hanyalah Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan tubuh roh jiwa raganya, yang akan menjadi hakim yang akan datang, yang akan menjadi Imam Mahdi, Dia adalah jalan lurus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia setiap orang-orang yang ditemui, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus menyampaikan, orang-orang yang telah mencari jalan lurus, Dia akan datang menemui sebagai sinar kemuliaan Tuhan, sebagai
cahaya kekudusan yang akan menyilaukan, yang akan menyadarkan orang lain, supaya orang yang selama ini terkungkung di dalam dosa dan kesalahan akan kembali ke jalan benar, disinari kehidupannya, diterangi kehidupannya, supaya tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi selalu akan diberikan jalan kebenaran, supaya menjadi terang di mana mereka berada. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terang, cahaya kemuliaan, yang mempunyai cahaya yang sungguh luar biasa, yang menyinari hidup kita supaya kita tidak di dalam kegelapan lagi. Tetapi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Kita berjalan di atas kebenaran. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Apa yang ada pada kita, kita persembahkan. Seperti orang-orang Majus yang datang mencari Tuhan Yesus ketika dia lahir di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Mereka datang membawa persembahan ke emas, perak, dan kemenyan dan mur. Mereka datang membawa itu dan mempersembahkan kepada Tuhan Yesus ketika dia lahir di kandang domba. Dan saat ini tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, lahir sebagai Immanuel, dan akan datang menebus dosa dan kesalahan kita, datang menyelamatkan kita. Kita datang bersungguh-sungguh kepadanya. Kita datang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita datang meminta belas kasihannya supaya kita diselamatkan, supaya kita ditebusnya. Karena Tuhan sudah datang, tak lama lagi datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita cari dia, marilah kita puji dia, marilah kita sambut dia dengan penuh sukacita, dengan apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk memuliakan dia, kita pakai untuk menyambut dia, kita puji, kita agungkan, kita muliakan dia, kita memuji-muji dia, mengagungkan namanya di dalam setiap langkah hidup kita. Jangan pernah jemu-jemu bersyukur, jangan pernah jemu-jemu berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang cemburu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita puji dia, marilah kita andalkan dia, kita cari wajahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sambut kedatangannya, kita muliakan dia, Raja kita, Bapa di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudaraku, kita puji, kita sambut dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita senangkan hatinya, kita tinggikan dia, kita agungkan dia. Dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita pergunakan kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihi. Sekali lagi, ada waktu yang diberikan kepada kita untuk memuji dia, menyembah dia. Jangan kita sia-siakan waktu ini dan hanya berlalu begitu saja tanpa ada pertobatan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman kebenarannya. Jangan kita memakai waktu kita untuk menyenangkan lusi-lusi yang ada di luar yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita memakai waktu-waktu kita pergunakan waktu itu untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang luar biasa, yang memiliki hidup kita, yang akan menebus dosa dan kesalahan kita jika kita mau datang kepadanya, jika kita mau mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji-pujilah dia, karena dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja hati kita. Mari kita puji dia, kita sambut dia kedatangannya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan
Tuhan Yesus lahirlah. Jadi kanak-kanak yang dipalungannya, salam-salam. Orang Majus datang, lihat bintangnya, hendak membawa persembahan kepadanya. Emas dan mur dan kemenyan pun dipersembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam-salam. Para gembala di padang ikut bernyanyi, menyambut kedatangan Tuhannya. Kita puji Dia, kita sembah kedatangannya, karena Dialah juru selamat manusia. Salam-salam. Bangunlah semua, puji Dia terus dengan segenap hati kita dan apa yang ada pada kita. Kita sambut dengan puji sorak-sorailah, karena yang datang dan juru selamat kita. Sambutlah Dia, pujilah Dia, agungkan Dia. Dengan segenap hatimu puji dan sembah, dengan segenap hati muliakan Dia terus. Hormat dan puji tinggikan namanya, karena Dia yang layak terima pujian. Sembahlah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia dengan segenap hatimu. Sembahlah puji, tinggikan namanya, agungkan Dia untuk selamanya. Pujilah Dia, kebesaran namanya. Pujilah Dia, agungkan Dia, Dia yang termulia dan teragung. Sembahlah Dia, agungkan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.